maupun S3. Nah, untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Pak Prof. Taufik ya, untuk memperkenalkan Pak Agung secara lebih mendetail dan juga memandu acara diskusi lebih lanjut. Saya persilakan Pak Taufik untuk memandu acara ini. Silakan. Terima kasih Pak Subri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu pada acara webinar hari ini. Terima kasih banyak nih pada Pak Dr. Agung Terminanto yang sudah meluangkan waktunya ya pada pagi ini mengisi ya acara webinar kami yang sebetulnya sudah lama sekali nih kami tunggu-tunggu untuk bisa dilaksanakan. Permasalahan ERP adalah salah satu permasalahan yang sebetulnya sudah lama ya kami ingin integrasikan ke dalam mata kuliah kami karena menyangkut bagaimana kita mengelola permasalahan manufacturing ya khususnya dan manajemen operasi dalam agroindustri. Dan ada beberapa mata kuliah yang barangkali juga nanti Pak Agung bisa address untuk dibahas ya, bagaimana penerapan dan aplikasi ERP ini. Alhamdulillah pada pagi ini Pak Agung sudah menyediakan waktunya untuk kita bisa sharing ya, untuk aplikasi ERP ini khususnya aplikasi Udu ya. Nanti kita akan bisa lihat deskripsi dari bahasan Udu ini dengan Pak Agung. Sehari-hari di samping sebagai salah satu manajer ya, di perusahaan, Pak Agung juga adalah dosen di teknik industri pada jurusan teknik industri di Universitas Pancasila. Jadi untuk Pak Agung ketahui ada beberapa teman Pak Agung juga barangkali yang sedang ambil S3 di tempat kami ya. Iya betul. Dan insya Allah nanti Pak Agung akan men-share ya pengalaman beliau. Pak Agung menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Fasilkom UI dan memang bidangnya adalah pada bidang ERP ya. Jadi risetnya memang pada Udu ini. Jadi kita beruntung sekali pada pagi ini bisa mendapat sharing pengalaman dan ilmu dari beliau. Sebagaimana webinar biasanya, nanti kami persilakan Pak Agung untuk menyampaikan bahan presentasinya sekitar 40-45 menit. Memang tidak cukup panjang Pak, kami biasanya ribuan memang sampai jam 12 saja. Jadi kita berharap nanti dengan waktu yang sisanya ya sampai jam 11.30 nanti bisa mendiskusikan banyak hal yang ada kaitannya dengan kurikulum kami terutama, lalu juga dengan tugas-tugas akhir ya untuk program S1, S2 ataupun S3 ya. Jadi kami juga mengundang semua mahasiswa S1 sampai S3 kami gitu. Demikian ya kira-kira perkenalan tentang Pak Dr. Agung Terminanto dan nanti setelah 40-45 menit kami berharap baik dari dosen ataupun mahasiswa nanti bisa memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan bagaimana kita mengaplikasikan Udu dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum kita. Silakan Pak Agung dimulai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi saya konfirmasi bahwa video sama audio saya sudah jelas dan jelas. Yang pertama saya bersyukur dan merasa terhormat bisa sharing ya, bukan mengajarin tapi sharing saja ilmu yang saya sudah dapat ya di pengalaman baik itu praktisi maupun akademis. Yang berikutnya juga saya merasa terhormat juga bisa bertemu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah lama saya juga bekerja sama dengan IPB pada waktu itu Pak Purana ya, Pak Purana itu yang di itu juga pada waktu itu sudah diskus dan sudah alhamdulillah saya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada saya lihat ada Prof. Marimin ya, selamat pagi. Saya dulu pernah ikut ketika di Fasilkom ikut
salah satu seminar beliau yang dibicarakan ketika pada waktu itu tentang dengan Prof. Wisnu ya, tentang supply chain dan macam-macam. Dan alhamdulillah saya juga alhamdulillah saya salah satu peserta Pak. Jadi pada waktu itu saya cukup banyak pencerahan. Nah, saat ini saya akan menyampaikan sharing tentang UDU ERP ini. Ya, mohon izin saya akan langsung sampaikan. Jadi kita open discuss, mohon nanti selama slide saya cukup banyak, jadi karena tadi ada S1, S2 dan seterusnya, saya akan beberapa skip kalau misalkan nanti akan beberapa yang bisa kita skip. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini saya di FDR Tayar pabrik ban. Nah ini menarik. Saya juga moga-moga bisa bekerja sama tentang rubber dengan IPB ya, beberapa proses di sana. Jadi kita pabrik ban FDR. Saya sudah 25 tahun kerja di FDR dengan berbagai pengalaman dalam artian di produksi, quality, kemudian IT dan kemudian sekarang HRD juga. Saya juga memegang sertifikat Oracle ya. Dan terakhir memang saya terakhir ini memegang UDU. Kenapa seperti itu? Karena ini open source dan kita kemandiriannya. Alhamdulillah pada waktu Oracle itu bisa berjalan dan saya ingin menyampaikan dengan sharing. Saya dulu juga sudah pernah sharing di MMIPEB sekitar 7 tahun yang lalu. Saya akan mulai agendanya seperti ini, iya, pendahuluannya 40, FBCG dan seterusnya. Saya pikir ini sudah lewat, sudah tahu ya. Saya akan topik yang di sini hanya point cloud dan horizontal vertical integration. Ini ciri khas dari 40. Itu sudah topik tadi. Ada 2 di sini. Manufacturing mungkin belum. Ada beberapa di sini nanti industrial internet. Kemudian ini 4 tentang 40 dan seterusnya, bagaimana itu pentingnya, kemudian dia kerjasama, terus kemudian bagaimana industri-industri itu dari roadmap-nya nasional itu termasuk industri-industri masuk ke 40. Di situ ada juga kimia, kemudian ada makanan, dan ini bagian dari WIB dan seterusnya. Di sini ada harus persiapan lagi, masuk ke persiapan industri kompeten. Kenapa saya maksudkan seperti ini adalah dari pengalaman saya itu tentang UDU, tentang ERP saja itu banyak gap. Kebutuhan di sana itu sangat besar sekali. Jadi seringkali saya kemudian cukup terkaget-kaget juga dalam artian memang gap kita besar dan memang diinginkan bahwa ERP itu bisa jalan. Ya. Nah, termasuk secara IT secara umum itu perkembangan sangat pesat, tapi kita nggak kuat untuk supply. Ya. Dan ini kemudian top skill-nya ya, tentang complex problem solving dan sebagainya, soft skill-nya. Ya, ini kondisi pemerintahan berbasis elektronik ya. Jadi intinya bahwa TIC itu sangat penting. Dan ujung-ujungnya juga untuk di Indonesia itu kekurangan ahli. Ini secara makro. Tapi secara mikro kalau kita ngomong UDU itu sangat banyak. Jadi saya sangat selalu ditanya, Pak Agung minta tolong saya dicarikan ahli yang bisa UDU. Nah, setelah saya lihat itu ada gap cukup besar karena memang dari pengalaman itu harus tahu bisnis proses, tahu pernah menjalankan ERP dan sebagainya. Jadi pasar di sana sangat besar. Sampai sekarang saya diminta terus. Ya kalau ini yang IT. Ya ini SKKNI, BNSP. Jadi ada gap di sini. Ya gap di. Wabil khusus adalah di UDU-nya. Jadi saya akan senang sekali kalau nanti IPB bisa mengembangkan kompetensi yang ERP, wabil khusus UDU, itu sangat bagus sekali. Dan insya Allah itu sangat banyak diminta. Sampai per tadi, saya masih diminta juga. Ya karena kebetulan juga supply kita juga nggak banyak memang ya. Untunglah itu makanya perlu pembaharuan kurikulum dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang adalah juga zaman VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambigu. Ya, dunia sudah sangat berubah, ya, dan harus kita lawan dengan vision, understand, C-nya clarity dan E-nya adalah agile. Ini adalah kompetensinya. Nah, ini alhamdulillah saya sebagian dari tim penyusun untuk SKKNI ERP.
Ya, di sebelah kiri ini adalah okupasi TIK. Okupasi TIK. Ini materi-materi ini sudah share di Google Drive dan ini bisa di-download. Jadi di sini ada dari level 1, level 9. Dan salah satu stream, di sini adalah stream namanya Enterprise Application Integration. Dan saya sebagian. Menarik kelihatannya ya 2016. Artinya apa? Sayangnya 2016 ini betapa gapnya kita sangat besar. Jadi di sini ada sebanyak job application sekitar 1, 2, hampir 20-an juga. Di mana kita akan masuk ke sini. Sayangnya ini hanya 2 atau 1 LSP yang ada sekarang menurut pengetahuan saya. Yang itu pun hanya cuma mengambil di ERP spesialis, ERP analis. Padahal job title-nya itu sangat banyak, mulai dari sistem integration, application management, ini job title atau okupasi semua, sampai arsitek, master data, dan macam-macam sampai ke chief system officer. Nah ini di Pancasila sendiri sudah ada LSP, tapi LSP-nya 1, masih P1. Mestinya saya dorong semuanya akademis untuk mengadakan yang P3 karena itu sangat dibutuhkan dengan bagian industri. Karena kalau P3 kan kita bisa masuk kemana-mana. Oke, itu untuk poin yang di sana. Poin 2 adalah enterprise. Jadi enterprise ERP itu adalah modul-modul yang terintegrasi lah kira-kira gitu. Ada modul-modulnya. Nah ini menarik. Ya, ini guyonnya aja, tapi ini benar. Jadi Oracle itu ngomongnya adalah Oracle sama SAP itu adalah software aplikasi topnya di tier 1-nya ERP. Dulu guyonnya orang kelar-kelar. Kenapa orang kelar-kelar? Karena proyeknya terus berjalan tapi tidak ada kejelasan. Kemudian ada guyonnya aja setan aja pusing. Benar. Saya dulu juga termasuk pusing ya. Kemudian ada, tapi kalau orang Indonesia aja yang pusing, ternyata enggak. Ya. Orang Amerika mengatakan SAP itu sit down and pray. Ya sama saja. Ya. Jadi duduk gitu. Karena saking kompleksnya. Ada yang bilang selected another package. Ya, selected another package itu apa? Selected package itu, oh ini SAP, oh jelek diganti Oracle. Sebenarnya masalahnya bukan di situ. Termasuk macam-macam sampai suffering pain dan seterusnya. Ya, saya akan lanjut ke sini. Ini adalah penelitian. Jadi kalau kita masuk ERP ini ada namanya life cycle, business process, procure to pay, finance dan seterusnya. Ada critical success factor. Nah, saya khususnya mengambil dalam hal ini adalah cloud ERP. Jadi cloud ERP open source. Ya, open source. Nah, ini sistem manual ERP, saya akan skip. Ini manfaat, mungkin kekurangan. Beberapa tantangannya adalah perubahan organisasi dan salah satunya adalah sistem itu kita harus bisa terimplementasi dengan baik. Ya. Nah, ini menarik. Pertumbuhannya sangat besar, tapi ternyata kegagalan sangat besar. Saya perlu sampaikan juga bahwa saya lulusan S1 baru menikmati ERP 15 tahun kemudian untuk menjalani. Jadi memang ERP ini dulu, ya 10 tahun yang lalu mungkin itu hanya untuk orang-orang tertentu atau perusahaan yang sangat kaya. Karena SAP itu miliaran. Oracle juga sama. Jadi seperti mobil gitu ya, BMW sama Mercy itu, tapi orang tahu bahwa itu bagus, tapi pernah ngondarin enggak gitu. Nah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan juga termasuk tidak siap dianggapnya kalau ada SAP beres semuanya, Oracle beres semuanya, terus kegagalan cukup besar. Termasuk saya sendiri, saya salankan awalnya saya juga gagal. Saya harus sampaikan itu supaya bahwa kita tahu semua bahwa ERP ini juga topik yang menarik, yang terus berkembang, tapi harus hati-hati karena di situ ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Cukup besar sampai sekarang. Ini perkembangan ERP dari MRP dan seterusnya sampai SRP. Ini arsitekturnya, jadi ada server, kemudian application, dan kemudian ada client-nya. Nah ini seperti ini. Ya, jadi pertama topnya itu adalah biasanya kita ngomong Oracle dan SAP, kemudian Microsoft, kemudian bawahnya terus QuickBooks dan seterusnya. Udo ada di mana? Udo tidak kalah dengan Oracle dan SAP. Ya. Nah ini katakan tadi kegagalan implementasi ERP.
Dari pengalaman saya kemudian mengatakan bahwa dulu saya pikir kalau dengan ada SAP beres semua, Oracle sudah beres semua. Ternyata tidak. Saya mengalami kegagalan seperti itu dan tidak terintegrasi. Tapi alhamdulillah kemudian saya buka lagi jurnal, saya cukup kaget ketika tingkat kegagalannya IPR cukup tinggi, 80%. Dan yang menarik ternyata faktor-faktornya, faktor 1 sampai 11 itu adalah non teknis. Ya, 12 itu baru faktor teknis, itu apa vendor package selection. Di sini tidak sebutkan apakah SAP, Oracle dan seterusnya. Tapi bukan berarti faktor 12 itu ringan gitu. Maksud saya mengatakan bahwa ada faktor-faktor lain yang harus kita perhatikan. Nah, nanti saya akan spesifik di kemudian faktor 12 ini. Ini adalah tingkat kegagalan prosesan implementasi di ERP di luar. Ya, baik SAP, Oracle. Saya bukan mengatakan SAP itu jelek, tidak, Oracle juga jelek, tidak. Artinya ada beberapa faktor-faktor yang lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak kalau di Indonesia gimana? Sama saja. Sering kali saya ketika sharing seperti itu baru muncul beberapa hal. Nah mohon maaf, kalau di luar kebanyakan kalau gagal itu disampaikan supaya tidak terjadi kegagalan berikutnya. Kalau Indonesia itu ya karena mahal ya Oracle ya atau SAP mahal, jadi diam. Iya diam. Kasus BUMN besar, ya saya nggak boleh sebutin namanya, ya pindah diganti direkturnya pindah ke BUMN yang lain lagi. Awalnya dia sebelumnya pakai Oracle, awalnya pakai SAP, kemudian yang satunya pakai Oracle. Begitu direkturnya masuk, diganti semua itu. Oracle diganti SAP. Kemudian di situ faktor yang kemudian katanya Oracle itu jelek. Nah ini saya menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus kemudian kita lakukan. Termasuk di sini tadi ada kata-kata top management commitment, termasuk business process engineering. Ini penting. Ini fungsinya nanti teknik industri adalah muncul ke sana. Termasuk change management dan seterusnya. Ini ya, dan ini kalau kita update masih cukup banyak. Anda bisa cek di sini tentang kegagalan-kegagalan. Nah, tapi kalau kita ngomongin bahwa kalau gitu nggak usah pakai ERP, nggak bisa. Hampir 90% mampu pakai ERP. Yang jadi masalah adalah kemudian bagaimana kita mengimplementasi tahu benar implementasi ERP tersebut. Ya, ini cerita-cerita. Nah, ini menarik. Nah, kemudian dari pengalaman saya dari kegagalan tersebut dan kemudian alhamdulillah berhasil dan kemudian waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu saya cukup sharing. Pada waktu sharing saya masih pakai Oracle. Nah, kemudian saya sharing, Oracle itu memang mahal. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana saya mikir, bagaimana supaya kita ngajarin mahasiswa supaya dia ngerti. Karena mahasiswa itu bayangin pada waktu itu saya pernah dibantu untuk Al-Azhar, mahasiswa karena Oracle dan sebagainya dia hanya memegang komputer aplikasi itu satu bulan 2 kali pertemuan. Itu sangat sayang. Nah, kemudian saya pada waktu itu mencari yang kebutuhan open source dan kebetulan passion saya juga open source. Nah, open source ini harus disampaikan bukan gratis ya, lebih banyak ke kemandirian. Nah, kalau Bapak Ibu tahu Linux dan sebagainya itu di sana. Dan ERP Odoo ini adalah yang open source. Awalnya saya pakai Adempier tadi disebutin, tapi kurang cocok dan Odoo ini memang sangat bagus. Praktis dan bisa langsung nyambung dan memang kemudian nggak kalah setelah kemudian ini diajarkan. Saya sudah ajarkan ini di Pancasila hampir 7 tahun. Kemudian di beberapa, dan ini memang sangat bagus sekali. Termasuk juga yang vokasi IPB yang pernah makan di tempat saya, belajar dan bisa, alhamdulillah bisa berkembang. Nah, bisnis body of knowledge dari ERP itu harus ada 3. Satu, jurusan teknik industri atau semacam itu yang ngurusin bisnis proses. Kemudian ada sistem informasi, nah ini kebutuhan buat programmingnya atau teknik informatika. Dan yang jangan kalah ada satu lagi akuntansi, karena ini ujung-ujungnya duit. Nah, ini saya selalu mendorong bahwa akuntansi ini harus diajak kerjasama. Di lain pihak orang akuntansi, ya mohon maaf, kadang-kadang mereka hanya tahunya akuntansi klasik, tidak akuntansi by sistem informasi.
Iya. Sebenarnya kalau kita mau lebih detail itu ada perbedaannya dan itu masalah-masalah jurnal sebagainya. Nah, ini yang saya maksudkan adalah bisnis proses ERP ini yang harus diajarkan ke mahasiswa. Dan ini ternyata memang jarang. Saya melihat belum ada mahasiswa kuliah yang mengajarkan ini. Ini tahunya setelah saya juga tahu setelah praktek. Jadi maksud saya gini, ini sebenarnya ada kata-kata plan to produce ini. Ini sebenarnya ada, procure to pay. Ini sebenarnya adalah purchasing. Ini ya. Kemudian di sini ada namanya order to cash to sales. Tapi kalau di Oracle itu kata-katanya bagus. Dia selalu menggunakan satu siklus. Nah ini yang kita harus tahu benar. Kalau kita nggak tahu benar ini, artinya nanti Oracle ERP itu kita nanti semacam tombol banyak, kita tapi nggak ngerti bagaimana cara menjalankan. Nah ini adalah areanya teknik industri. Ya. Nah sayangnya ujung-ujungnya general ledger di perusahaannya, kata-kata kita enterprise, jadi ujung-ujungnya general ledger. Nah ini saya katakan ini ya, PR itu purchase request, PO itu adalah purchase order, receipt, supplier invoice, dan payment. Ini contoh untuk procurement. Biasanya kalau kita di kuliah itu hanya dikatakan pembelian, proses pembelian gitu. Nah, ketika di lapangan itu pembeliannya apa? Pembelian formnya, bentuknya seperti apa. Nah, itu masih tidak tahu. Tapi setelah diajarin mereka, oh ternyata ini toh, gitu ya. Yang namanya PR tuh ini toh. PR purchase request. Kenapa seperti itu? Ternyata ada user yang minta barang. Barangnya dari mana? Dari beberapa bagian, misalkan. Kemudian ada PO, gitu ya. Nah, dari sini muncul juga ada kemudian ada namanya segregation of duty. Yang pesen user tidak boleh membeli, yang membeli tidak boleh menerima warehouse, yang menerima tidak boleh menggunakan, yang menggunakan tidak boleh membayar dan seterusnya. Nah ini muncul kenapa seperti itu? Karena di perusahaan seringkali banyak inventory yang ya karena teman atau karena sudah biasa atau mereka sendiri sistemnya kacau, suppliernya, sehingga barang-barang tahu-tahu datang. Yang terima orang warehouse. Bagian PPC tidak tahu. Akhirnya barang numpuk dan seterusnya, tapi harus dibayar. Belum lagi masalah harga yang berbeda dan seterusnya. Nah ini adalah forecast to plan. Ya, forecast to plan. Ini adalah forecast dari planning. Jadi ini saya skip saja. Ini kalau mau diajarkan boleh. Ini plan to produce dan seterusnya. Ini harus tahu. Ya, dan seterusnya. Kata-kata kunci AP itu account payable, AR itu adalah account receivable, clearing, reconcile, dan seterusnya. Ya, kemudian ada delivery dan sebagainya maksudnya. Nah, oke. Ya. Kemudian kita masuk tentang cloud ERP, ya. Ini tentang cloud ERP-nya, ya. Nah, ini memang menjadi sangat-sangat penting. Bentar, ya. Ya, jadi awalnya kalau kita ngomongnya on-premise itu dulu Oracle, itu baik servernya, storage, server, dan seterusnya itu disediakan dia sendiri. Tapi semakin ke sini itu nggak perlu karena itu akan disediakan oleh provider. Makanya software as a service, gitu ya. Jadi seperti anggap aja seperti PLN lah kita. Kalau kita kan beli PLN itu kan nggak perlu bikin trafonya, tiang listriknya, dan sebagainya. Dulu kalau kita pakai ERP, itu harus, servernya harus, dan itu memang sangat mahal. Installnya sendiri itu memang kemudian sangat rumit. Dan ini oleh IR 40 itu jadi cloud, dan Udo ini bisa cloud. Nah ini menariknya, tadi saya sudah buatin VPS Udo. Dulu saya juga termasuk kaget, ketika tahu pertama cloud, itu saya kaget, ERP bisa dibuat cloud. Kerjaan yang dikerjakan install hampir 1 hari, saya kagum. Berapa lama kira-kira Pak? 2 menit. Saya kaget itu, pakai DigitalOcean. Jadi tadi saya sudah pasang buatin DigitalOcean. Jadi Bapak-Bapak mungkin bisa coba. Dan ini sampai ke depan memang terus ada terus ya. Ini konvensional cloud ya. Dan ini sangat murah. Sangat murah. Hitungannya bisa sampai jam-jaman. Kalau nggak kepake hapus saja. Jadi ini yang saya ajarkan ke mahasiswa. Mereka mencoba
coba sendiri, ya kemudian bisa berjalan. Nanti akan saya jelaskan. Ini macam-macamnya, ya keuntungan cloud dan sebagainya. Kita pakai Odoo bisa. Ini biayanya. Nah ini beberapa kita pakai DigitalOcean ya. Ini DigitalOcean hampir sama saya AWS, kemudian Alibaba Cloud dan sebagainya. Termasuk di Indonesia juga ada. Ini contohnya, average-nya, ya fungsionalnya, keuntungannya, ERP dan sebagainya. Ya, ini interiornya. Nah, kemudian memang ada beberapa challenging, misalkan masalah data security, tapi secara umum lebih bagus karena lebih standar, ya. Nah, termasuk difficult deployment. Kalau kita pakai Prometheus, makanya sulit sekali servernya, hard disknya dan macam-macam installnya, ya. Nah, termasuk ya kenapa kita butuh ERP? Salah satunya adalah punya too small. Ini menarik nih. Ini suatu generik, banyak perusahaan yang kelihatan terlalu kecil. Saya bantu UKM, tapi ternyata UKM yang luar biasa. Ya, saya kaget termasuk teman saya Pak Sodikun itu entrepreneurship hebat itu. Jadi omsetnya besar, gitu. Banyak itu. Dan memang mereka butuh, gitu. UMP butuh. Ya, dan ini salah satu menjadi lahan kita untuk bisa menerapkan seperti itu. Ini solusi untuk MKM. Nanti ada modul-modulnya gitu. Nah, apa itu Odoo? Nah, Odoo adalah satu software open source. Jadi adalah masalah ada community di situ dan ada dikerjakan oleh community. Tapi juga dikerjakan sama Odoo SA. Awalnya memang benar-benar community. Dulu sampai versi 8, sekarang versi 14. Nggak apa-apa, beda-beda jauh. Ya. Nah, tapi jalannya community masih jalan. Udah dipakai. Ini aslinya ada di Belgia. Bahasanya pakai Python, ya, pemakainya cukup banyak, ya, dan ada modul-modulnya. Dan menarik dia modul-modul dan bisa cloud. Kita bisa masuk website, CRM, sales dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, Odoo ini bahkan secara fleksibel, sangat fleksibel, karena kita mau pakai CRM aja bisa, gitu. Kalau SAP sangat robust, gede sekali, dan dia nggak bisa cloud. Dan Oracle ini saya pakai Oracle itu nggak web based. Jadi kalau ini itu web based, ini pakai desktop berat. Ini web based, Bapak bisa aplikasikan pakai HP dan seterusnya. Nah, saya sudah coba. Silakan Anda boleh install juga, ya iseng-iseng gitu ya. Saya ada di Netly di sini. Ya, ini adalah karena fungsi open source to community itu semua bisa ada suatu tim gitu, namanya OCA. Odoo Community Association Internasional itu memaintain itu, dan itu tiap hari. Ini namanya demokratisasi ilmu. Jadi kita yang jauh, kalau dulu kita masih nunggu berapa lama untuk menikmati teknologi ini, hari kemarin tadi malam sudah bisa dicoba dan install. Ya, ini termasuk, tapi ada juga nanti Odoo SA. Ini purpose-nya, ya, sebelumnya macam-macam sudah saya nulis seperti itu. Ini modul-modulnya, ada point of sales juga, e-commerce, sales, nanti seperti itu. Ya, ini integrasi bisa sini yang dipakai Indonesia. Pak, Indonesia gimana Pak? Banyak. Ya, bisa saya tunjukkan, termasuk Abuba juga Pak ya. Ini pakai 12, saking cepatnya tiap tahun dia muncul. Sekarang sudah versi 14, ya beda-beda ada ya menu-menunya lah. Tapi secara umum, kalau Anda yang penting Anda menguasai. Ya. Saya aja belum 14, tapi sudah mencoba. Ya, karena saking cepatnya teknologi saya sudah mencoba yang 12. Jadi studi kasus, ya, CRM di tempat saya, di tempat mahasiswa, misalkan ini implementasinya. Jadi ya kita harus menggambarkan seperti tadi ada basicnya digambarkan gitu. Nah ini menariknya saya sekarang sudah pakai yang terbaru itu. Dulu pakai Besaji saya, tapi sekarang pakai diagram. Kenapa? Namanya team collaboration, bisa online. Ya, membuat penawaran, pembelian, terus kemudian ada peta-petanya ini go live-nya. Nah, nanti bentuknya kira-kira seperti ini, ya. Nah, modulnya, kemudian ada permintaan dan sebagainya. Kemudian ini bentuknya kira-kira seperti fitur customer dan pelanggan, inputting customer dan seterusnya. Nah, ini dikembangkan pakai Odoo sampai kemudian dokumennya seperti ini. Ya, nah sulitnya di mana? Sulitnya kadang-kadang kita harus setting seperti ini misalkan, apakah material ini termasuk bill of material, material apa, finish good atau WIP, ya.
Terus bagaimana dengan orderingnya? Apakah ada routingnya atau tidak? Bagaimana UOM-nya, unit of measurement, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini harus tahu. Mahasiswa harus tahu ini. Nah, ini yang sulitnya di sini. Makanya kalau kemudian nggak kelar-kelar, setan ada pusing itu dari sini sebenarnya. Dan memang kalau kita di SAP memang sangat besar. Nah, tapi UDU ini nggak kalah. Ya, seperti ini, ya, setting-setting, instalasi master data, ada nanti proses namanya upload master data, macam-macam lah, transfer produk dan macam-macam. Nah ini, nah, terusnya termasuk ada kita modul tambahan kita bisa nambah. Ini menarik. Ya, saya akan tunjukkan nanti. Nah, UDU Cloud ini private, ini lebih bagus lagi, bisa lebih cepat lagi. Ya, ini murah. Ini mungkin beberapa saya skip dulu. Sorry. Nah ini yang ke depan, dan saya sudah coba, ini Docker lagi. Sebenarnya kita bisa mendeployment hampir mungkin 500 dalam waktu 1 jam. Jadi kalau server itu langsung semua, bisa langsung UDU semua. Ini memang agak teknis karena lebih berhubungan dengan sistem informasi. Ya, ini ada portainer juga, mungkin kita beberapa kita skip. Ya, nah ini, dia ada marketplace-nya. Ya, marketplace. Jadi saking majunya juga Digital Ocean itu ada marketplace ya kayak Tokopedia, tapi ini jualannya jualan server tapi cloud. Jadi sudah nggak usah mikir-mikir lagi, cuma klik gitu. Ya walaupun kita belum klik tapi kita harus ngerti apa yang dikerjakan gitu. Nah ini biasanya ada IoT kita bisa nyambung, dan saya sudah mencoba dan bisa. Jadi kalau dikembangkan di pertanian sangat bagus. Ya pada waktu itu ada vokasi IPB masuk ke kita, ya, simple, saya buatin simple, dan ini IT IoT itu sangat murah, saya juga kaget. Ini kebetulan internship desktop, ya ini karena coba WFA dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Teknologinya macam-macam ini yang kita gunakan, ya ada Slack, nah ini tadi diagram, Docker dan seterusnya, Postgre dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita sudah pernah magang. Ini sudah kita jalankan, ini disertasi saya, kemudian, nah ini kebetulan kita punya lab di ERP UDU, di Pancasila. Yang menarik saya buat Pak itu, dan yang menarik inilah barang-barangnya, barang-barang bekas. Karena yang penting adalah barcode-nya, jadi saya kumpulin barang bekas gimana supaya kirim produk terus. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi ini akan lebih bagus kalau bisa dikembangkan terus, misalkan pertanian, atau sangat banyak mungkin. Ini Birkin-nya, ini supply chain. Ya, kemudian ini LPS-nya, uji kompetensi. Nah ini UDU community, salah satu kekuatan dari community ada UDU adalah community. Dan ini untuk agriculture, ya banyak di sini, dan kita bisa masuk. Dan saya sih berharap IPB mestinya bisa juga membuat ini, atau siapa saja sebenarnya, karena ini kita terbuka. Ini ada hal yang menarik karena jadi outcome tadi. Dan sayangnya masih belum ada. Kalau level universitas sayangnya masih belum ada. Ketika teman-teman ITB juga mau buat, saya juga bisa dukung. UI juga ada, mau saya dukung. Tapi saat ini masih belum ada. Yang adalah provider lokal swasta. Nah kita bisa, ya kayak gini. Tentunya kalau yang ini tentunya prosesnya teknik industri, programmingnya berhubungan dengan IPB yang jurusan teknik informatika dan seterusnya. Nah ini bisa di UDU ERP dari, termasuk juga. Nah ini pasti Bapak Ibu sangat ahli ini, dan ini mestinya kita bisa buat seperti ini untuk Indonesia. Gitu. Ini sayang masih luar ya, saya nggak tahu apakah cocok atau enggaknya Bapak Ibu yang paling berkompeten. Nah, termasuk Abuba ini pakai, Meet and Fresh juga pakai. Ya, semakin mudah karena semakin IoT-nya semakin mudah. Nah ini mata kuliah yang misalkan berhubungan, ini linknya, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Mohon maaf agak cepat karena mungkin berdiskusi saya ngejar-ngejar waktu tadi. Pesan juga tadi ya, mohon maaf. Jadi silakan kita buat diskus lebih banyak. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dari Mbak Putih Retnoli, bagaimana menjawab terkait cloud?
terutama faktor keamanan, karena untuk perusahaan-perusahaan yang masuk perusahaan besar, hal ini menjadi pertimbangan utama. Silakan Pak Agung. Ya, pertanyaannya umum. Kalau itu umum, artinya cloud itu semakin pasti pertanyaannya criminal security-nya. Saya jawabnya pasti lebih aman karena paling tidak standar itu. Kita bisa kalau di topik security itu bisa dicek, bisa di levelnya bisa per user, per database, per record, per field, per handphone, per VPS, per database-nya, per aplikasinya, macam-macam. Ya, jadi itu bisa, nggak ada masalah selama ini. Ya, itu bisa. Tantangannya mungkin malah faktor non teknis. Contoh misalkan gini, saya nggak tahu kenapa ya, VPS di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan dengan Singapura. Ya, kalau di Telus itu masih pakai Singapura. Jadi sudah tak cari-cari di Indonesia itu masih terlalu mahal, lebih mahal lah, mungkin bisa 1,5 sampai 2 kalinya. Ya. Beberapa ya ini masalah faktor non teknis, misalkan beberapa mewajibkan misalkan di Indonesia database harus di Indonesia, ya silahkan, tidak apa-apa. Jadi itu bisa, semua nggak ada masalah. Ya, malah saya mengatakan justru lebih secure ya. Tapi tidak ada pameo juga. Kalau kita nggak mau secure, kalau kita mau secure 100%, tidak ada yang secure 100%. Ya kita tidak connected, ya, tidak pakai komputer itu jelas. Tidak ada data yang dipisah, pakai manual itu jelas tidak jelas aman. Tapi secara umum dengan seperti ini kita bisa. Dan yang menarik adalah dengan cloud ini semua jadi standar. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Agung. Satu lagi pertanyaan ya dari Mas S3 juga. Berapa biaya yang diperlukan untuk implementasi Odoo ERP, khususnya untuk IKM? Silakan Pak. Ya, ini menarik. Sebentar. Menarik. Ya, menariknya gini. Kalau kita ngomong UKM itu sangat besar spektrumnya dari mikro, kecil, menengah. Ya, dari disertasi saya orang-orang kalau yang mikro itu tentunya ya dia mungkin nggak perlu accounting. Ya, modul-modulnya harus disesuaikan. Kita harus tahu itu dulu. Jadi jangan sampai langsung masuk ke accounting, enggak. Sales dia paling jualan. Orang itu jualan dulu. Yang penting jualan itu ya kalau kita mikro. Beberapa kasus itu kalau kita hanya mengedepankan teknologi tanpa ada faktor-faktor yang lain itu gagal. Ada satu kasus yaitu namanya warung pintar. Ini salah satu saya responden pada waktu itu dia menyampaikan juga, Pak, di Gojek itu ada namanya bisnis unit namanya warung pintar. Itu mau semua jadikan teknologi bagus. Sayangnya pada waktu itu agak tidak sinkron dengan bagaimana pemberdayaannya, kemudian menyadarkannya dan sebagainya gitu. Akhirnya ya kurang berhasil gitu. Nah, berapa harganya itu sangat variatif, ya. Tapi prinsipnya ini sekarang ditingkatkan dalam bentuk digital. Jadi kalau UMKM suruh ngurusin digital, dia butuh digital. Suruh ngurusin ERP, ya dia nggak ngerti. Ya mohon maaf, bukan masalah apa, karena kompetensinya mereka adalah UMKM, orang jualan pertanian, jualan macam-macam. Nah sehingga masalah ERP tersebut dikerjakan pakai SASS tadi, jadi tinggal ya udah beli. Nah oke, kira-kira biayanya kira-kira itu risknya mungkin ya sekitar ya bisa juga tergantung saya, artinya bisa juga yang versi free juga bisa. Nah ini menjadikan kita bisa sampaikan macam-macam. Biasanya mereka di assessment dulu. Kadang-kadang ada yang bilang, oh ini kecil, ternyata itu cabangnya itu 50 satu Indonesia. Jadi itu yang kita harus tahu benar. Risknya ya mungkin sampai 50 juta, bahkan beberapa sampai 600 sampai 1 M. Tapi mentok-mentoknya untuk di Odoo itu adalah sekitar 1,5. Seperti itu. Itu juta ya Pak, juta rupiah ya Pak? Iya. 50 juta gitu ya. Tapi itu overall. Nah, tapi kemudian
bisa kemudian, nah makanya kemudian mengimplementasikan mereka itu bisa per modul disesuaikan. Makanya tergantung gede dan kecilnya modul, tergantung kebutuhan, ya, tergantung besarnya scope. Ya, kalau yang kecil-kecil ya paling mungkin ya bisa free itu. Tapi prinsipnya gini, kalau misalkan paksa UMKM, kalau misalkan mau jalan Udo gimana? Ya jalan, silakan pakai, Anda download sendiri, mau coba sendiri boleh. Itu free. Anda cuma membutuhkan VPS tadi, dan itu sangat murah, itu bisa sampai hanya yang paling murah cuman kalau untuk latihan cuman $5 per bulan. Tapi 1 giga doang. Ya, nah nanti berkembang kalau di kelebihan dari cloud itu kan nambah lagi, kalau butuh nambah lagi dan seterusnya. Jadi ini kalau misalkan kita jadikan juga pengabdian itu boleh, sangat bagus. Jadi itu dosen misalkan gitu, karena Anda download semua ini free. Nah, saya ingin mengatakan adalah open source. Hampir 90% atau 90% free. Open source, karena open source itu beda dengan free sebenarnya. Open source itu suatu falsafah, kalau kita berbagi maka akan lebih, ya saya mengatakannya karena saya kebetulan pakai Linux juga ya, seperti kayak amal jariah gitulah ya. Ternyata itu memang luar biasa itu. Kita berbagi nambah. Si Linux itu kan dulu cuman 100 line. Yaudah, enggak, bukan milik saya, milik umum gitu kan. Tapi nambahin boleh, boleh, tambahin, akhirnya besar sekali, kira-kira seperti itu. Jadi kalau berbayar pun source-nya harus dibagi. Intinya seperti itu. Nah, ini ada dosen kami yang mau tanya, silakan Bu Indah. Ya. Terima kasih Pak Taufik, Pak Agung, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya di IPB mengembangkan sistem terkait dengan akuntansi. Ya. Saya juga beberapa kali sudah buka tentang Oracle termasuk mantap. Juga SAP. Artinya mantap. Gini, yang kami lihat adalah kesulitannya dari sisi penggunaan software tadi. Mungkin Udo saya karena belum pernah lihat, itu adalah terkait dengan bisnis proses yang kita, atau bisnis proses, artinya bisnis proses yang ada di lingkungan kita yang selalu betul. Tidak applicable dengan software yang ada. Dan kesulitannya itu saya lihat baik SAP maupun Oracle itu adalah given ini loh yang saya tawarkan. Betul. Penambahan sesuai dengan bisnis proses itu menjadi biaya, dan itu yang membuat kami akhirnya mengembangkan sistem sendiri. Alhamdulillah di IPB sudah ada itu, termasuk semua data tersimpan dalam cloud. Artinya mungkin baru tahu Udo ini, saya belum pernah juga mencoba. 2 saya sudah mencoba, dan itu memang sangat sulit sekali untuk diterapkan dengan bisnis proses yang ada di sini. Artinya bisnis proses yang kita alami terutama di IPB ya, karena banyak yang berbeda yang harus kita lakukan pengembangan, dan itu biaya sekali. Artinya harga fixnya aja sudah mahal, ditambah modul-modul tambahannya juga mahal. Nah, bagaimana dengan Udo ini, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Satu hal yang perlu saya sampaikan, semakin maju negara, perusahaannya akan semakin standar. Ya. Jadi kenapa kemudian SAP dan sebagainya mereka pakai yang itu? Karena memang benar-benar perusahaannya itu sangat standar. Ini ya, pakai yang itu, best practice-nya itu. Nah, tapi kemudian bagaimana dengan sayangnya dengan rigiditasnya itu, makanya dia akan sulit-sulit berubah, robust sekali. Bapak Ibu yang sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu adalah kemudian ada namanya Udo ini, dan perlu saya sampaikan 2, yang pertama itu closed source. Jadi mau diapa-apain, mau nambahin apapun, Ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tidak mandiri. Jadi kita hanya sebagai konsumen saja. Nah, bahkan kalau kita mau ngambil apapun gitu, ngubah dikit itu berubah dikit, waranti gugur. Biaya, betul. Selain biaya, bahkan kadang-kadang resources-nya juga sangat besar. Betul. Nah, Udo ini sangat bagus karena Ibu bisa customize dan bisa membuat sendiri modul sesuai dengan kebutuhan Ibu sendiri.
Oke. Iya. Nah, apakah itu juga berhubungan dengan programmer yang disediakan oleh tim UDU atau seperti apa? Tidak. Jadi kalau Ibu mau bangun, dari dalam satu tim itu ada namanya technical. Nah, technical ini yang tadi saya sampaikan, Ibu harus tahu Python atau jurusan yang tahu Python. Saya sarankan Ibu kerjasama dengan teknik informatika, itu sangat bagus. Jadi body of knowledge 3 itu penting. Satu adalah bisnis proses, kemudian akuntansi, kemudian adalah technical. Nah, bedanya apa dengan yang sebelumnya? Dengan ada Python, itu Ibu bisa mengubah dan itu boleh diperbolehkan dan boleh mengembangkan, membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Kalau itu terkait dengan dokumen yang merupakan adalah dokumen rahasia di institusi, apakah terkait dengan penyimpanan dalam cloud yang dipantau oleh UDU ini, oleh UDU Internasional ini, memungkinkan untuk kerahasiaannya? Enggak? Tidak. Jadi gini, ada mungkin perlu dibasiskan satu aplikasi, satu data, master data. Oke. Ya, kalau source-nya itu free atau open. Kalau data itu kan tergantung dari providernya, disimpan di mana yang saya sampaikan tadi. Itu dan macam-macam. Jadi selama itu ditutup, artinya macam-macam itu aman semua. Dan itu sudah, itu levelnya internasional pun aman. Tapi sekali lagi open source itu walaupun sudah mengatakan aman, perlu saya sampaikan ya, hampir 95% server di dunia itu apalah pakai open source, pakai Linux. Tapi dengan seperti itu dia terlalu tidak mengatakan 100%. Berarti paling tidak gini, ini resiko Anda untuk karena kembangkan sendiri. Tapi sebenarnya secara fakta itu hampir 99,9% aman. Gitu kira-kira gitu. Jadi kalau gitu berarti sebenarnya bisnis proses kita lah yang nanti akan bisa mengembangkan apa yang kita butuhkan ya, atau garis sederhananya seperti itu dalam mengembangkan. Cuman harus gini. Harus gini. Kita harus di awal harus ada assessment, ya jangan terlalu banyak customize itu. Nah nanti harus kemudian ada namanya faktor namanya need dan want. Kalau orang akan ngomong need, yang penting adalah need. Wah, aku pengen gini. Wah, itu banyak sekali, makanya kemudian jadi ujungnya nggak kelar-kelar tadi. Nah, jangan sampai terjebak ke one. Ya, itu fungsinya sebenarnya sana. Mau pakai Oracle, Odoo dan seterusnya itu pakai itu. Ya, terima kasih Pak Agung sudah gimana. Kita sudah saya sarankan Ibu langsung membuat tim, kemudian langsung mencoba untuk mendaftar. Ya, saya coba lagi. Makasih Pak. Makasih Pak Taufik. Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi tadi kami, ya silakan Pak Arwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung berkenan gabung kembali menyambung silaturahmi lagi nih. Salam dari rekan-rekan dari Pasif Kampung juga. Iya, sama-sama Bro. Ini saya kira sangat menarik ya Pak, terutama yang terakhir tadi Pak yang tentang UDU untuk agriculture ya. Barangkali kita akan bisa kembangkan bersama di masa yang datang. Sangat bagus tuh Pak, saya kira kan ya tadi sudah ada contoh-contoh yang spesifik untuk komoditi pertanian. Nah itu barangkali sangat bagus untuk kita kembangkan ke depan ya. Dan untuk mendukung ke situ tadi kita mulai juga dari beberapa mata ajaran yang bisa didukung oleh UDU, terutama yang di teknik industri. Saya kira tidak asing lagi, Bapak kan sudah sering mengajar juga ya. Saya kira kita bisa kembangkan bersama untuk aplikasi rutin-rutin yang barangkali untuk kedepannya ya. Nah, barangkali ini aja barangkali Pak, mungkin terus terang kalau yang di awal-awal ya dalam pengembangan suatu software, aplikasi software itu pinginnya itu lihat success story itu Pak. Nah, mungkin dari Pak Agung kan ada banyak. Kira-kira mohon barangkali diberikan pencerahan tentang success story-nya di bidang-bidang tertentu, apa ya, design education atau bidang satu UMKM, di mana mungkin pengalaman Bapak itu bisa di-share, barangkali akan lebih menambah semangat. Dan juga tadi kan Bu Indah tadi kan di sini kan ketakutan barangkali dengan UDU kan dengan lebih mudah untuk dikembangkan ya. Bu Indah ini yang mengurusi keuangan di PB Pak, di keuangan ya, jadi mungkin sangat potensial itu barangkali nanti. Iya, mantap Pak. Iya. Uangnya banyak. Iya, itu Prof. Itu kalau akuntansi PB bisa pakai UDU kan barangkali sebagai success story barangkali akan lebih baik kita. Betul. Jadi gini, ada terima kasih. Jadi yang pertama tadi poin untuk agriculture.
Nah, di situ sebutin juga ada biayanya, bukan free, ada biaya. Tapi itu masih terlalu kecil lah kalau buat seperti itu dibandingkan dengan dibandingkan dengan Oracle. Modul Oracle itu sangat mahal sekali. Bu Indah tadi sudah sampaikan. Ini memang salah satu resiko ketika pakai Odoo itu dengan kecilnya tadi. Jadi kecil tapi artinya kalau gagal, kasarnya gitu. Alhamdulillah sekarang itu juga jarang sekali yang gagal. Karena bisa apa? Dia itu bisa di-customize. Ya. Nah, kemudian tadi saya sangat mendukung kalau misalkan ada IPB menjalankan ada modul-modul seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, modul-modul sini adalah modul-modul buatan terutama India. Best practice-nya India. Nah, belum lagi kalau nanti di Indonesiakan. Kita nggak tahu istilah-istilah kan macam-macam. Nah, itu kita bisa sekali. Dan kebetulan awal tahun lalu, Oktober, saya itu menjadi pembicara di OTA, Odoo Community Association. Itu alhamdulillah itu berkah dari mahal, karena sampai mahal akhirnya dapat. Ya, itu perwakilan di Indonesia cuma saya itu, alhamdulillah. Dan yang menarik, mereka tuh sangat terbuka dan sangat membantu. Dan menurut mereka, waktu saya tawarin UKM dan sebagainya, loh Bapak itu bilang ini ya, bisa masuk ke UMK, bisa masuk ke pendidikan, iya gitu. Wah, langsung dia cerita. Dan saya mendukung sekali. Dan dia mendukung sekali. Jadi, dan saya akan sangat mendukung kalau nanti IPB bisa, saya yakin bisa. Ya, salah satunya yang kemarin Pak Purana itu datang langsung dan belajar. Jadi sekarang tinggal menambah aja misalkan teknik programming. Itu pun kalau misalkan tinggal Anda sekarang udah mudah ya. Prosesnya seperti ini, tinggal nanti tinggal panggil itu juga bisa. Atau dibuatkan dengan mahasiswa magang, skripsi, S1, S2 yang bisa kerjasama seperti itu. Oke, saya akan lanjut kemudian ke success story. Saat ini sangat banyak, ya kita ada Odoo dan sebagainya, dan bisa ya alhamdulillah semua itu berhasil lah, ya. Contoh yang paling gampang, yang paling official, jadi saya akan sampaikan di sini ya. Sebentar, saya screen share dulu, saya sudah siapin tadi. Untuk di situ ada Abuba. Abuba itu awalnya pakai SAP, bro. Abuba yang kita itu pakai SAP, nggak jalan, mahal dan nggak jalan. Akhirnya pindah ke, bentar ini saya kok, muka nih sini ya. Nah, nanti sudah ada screen-nya di sini, Abuba ya. Sini saya lihat beginning nih, saya sudah kasih link-linknya. Di sini ada Abuba. Nah, ini back-end-nya mulai dari awal sampai akhir itu ada. Ini ya, itu pakai Odoo semua. Nih, from SAP to Odoo. Abuba Indonesia ini. Ya, ini saya khusus saya cari yang yang berhubungan dengan IPB lah. Ya, terus nanti ada lagi namanya Meet and Fresh. Jadi kalau Bapak Ibu ada tahu Meet and Fresh, itu juga pakai Odoo. Ya, terus kemudian saya sekarang itu sedang mengerjakan, kebetulan saya juga jadi tenaga ahli di suatu konsultan gitu, Odoo. Ya, itu sekarang sedang catering besar, levelnya nasional. Terus kemudian yang DKI Jakarta juga pakai, ya. Toyota di manufaktur di Jepang juga pakai, ya. Banyak sekali, ya. Bisa dicek di situ. Di Indonesia juga banyak. Saya malah kemarin ada perkebunan. Malah sebenarnya kita itu sekarang bukan masalah nggak ada pasar. Kelebihan pasar, saya itu kekurangan sumber daya. Iya, sumber daya. Yang tahu Odoo. Ya, tadi malam saya sudah dimintain lagi gitu. Ada satu teman juga konsultan, dia mengerjakan satu perkebunan di Lampung. Pakai SAP gagal. Karena tadi persis seperti Mas Windu tadi, buat ini dong, nggak bisa, masih gini, harus ngubah ini. Dia itu kalau ngubah itu harus ke pusat dulu, harus gini, harus definisi dulu dan macam-macam, tidak bisa customize. Teman-teman saya itu alhamdulillah berhasil, dan kemudian yang menarik begitu berhasil langsung roll out 10 perusahaan, dan dia sekarang bingung, orangnya
Yang ngerjain siapa? Jadi pasarnya itu sangat besar sekali kalau kita ngomong pasar. Gitu Prof. Jadi banyak sekali. Ya. Mulai dari faktor e-commerce maupun sampai semuanya. Retail, ya, banyak. Itu kita kira. Mungkin bisa menjawab atau mungkin ada mau sampaikan lagi. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu tentang ini aja Pak, barangkali nanti mohon nembe nggak sekarang ya, mungkin diberikan arahan nanti barangkali itu kalau kita akan mulai mengajarkan ke UDU di teknik industri itu kira tahapannya apa, barangkali nanti kita mungkin sampai sini kita barangkali kalau berkenan nanti kita boleh. Jadi mungkin kalau mau kalau sekalian misalkan nanti ya tentunya kita buat workshop gitu ya. Saya juga ada teman yang bikin workshop gitu langsung online gitu aja. Online langsung ya. Ini saya kelihatan punya saya ini. Iya. Nah, ini adalah cloud, saya udah buatin. Iya, jadi ini PPT 1. Iya. Ini cuma diklik gitu. Nih contohnya gini ya, misalkan retail nih. Ini manufaktur. Ini isinya modul manufaktur gitu. Ya, di sini sambil nunggu nih ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba cek di sini. Pakai HP juga bisa, ini kelebihannya itu. Dia web responsif. Jadi pakai HP bisa, silakan dicoba aja nggak apa-apa. Dan ini free. Sorry, free ya, free VPS-nya ya, free adalah artian VPS-nya bayar tentunya. Kebetulan masih pakai VPS saya, jadi Anda bisa dan nggak mahal. Ya, nah nanti di sini admin, ini kebetulan saya setting tadi, sudah saya setting. Ya. Tuh, contoh aja sambil kalau ada pertanyaan sambil saya demo. Silahkan coba. Nah, salah satu kelebihannya UDU adalah ya mau coba di Al-Azhar pada waktu itu seperti itu akhirnya pakai cepat ya karena orang bisa di laptop nyoba. Mahasiswa kita nggak kalah itu masalah ngoprek itu. Nah, saya guyonnya itu adalah UDU itu oprekable. Ya, bisa dioprek, mau dirusak dalam tanda petik gitu nanti install lagi gitu. Nggak ada resiko kasarnya itu. Dan alhamdulillah berhasil semua. Nah, ini ada sales ya. Nah, ini apps. Kita udah masuk di sini. Ya, apps. Ya. Nah, nanti ada modul-modulnya. Nah, ini adalah open source. Dan kebetulan ini adalah free. Nah, kalau kita masuk di sini juga banyak ini UDU apps-nya juga. Nah, ini khusus agriculture. Ya. Nah, ini khusus purchase. Bapak bisa bayangkan kalau kita mengoprek ini, kita ambil 303 apps free. Convert, nah sekarang jadi harus tahu convert purchase from sales ini apa ya. Nah bisa dicek di sini, kemudian ya nanti akan ya ini bisnis prosesnya gimana. Nah ini ya cocok nggak dengan kita gitu. Nah ditambah-tambahin seperti itu. Ya siap. Kalau misalkan berkembang terus, saya akan dengan senang hati. Terima kasih Pak. Halo. Ya. Halo Pak Agung. Ya. Dari yang Pak Agung sampaikan tadi ada beberapa mata kuliah kami yang Pak Agung anggap relevan ya untuk bisa diintegrasikan ke UDU. Ya. Ini ada pertanyaan dari rekan dosen di TIN juga, kira-kira untuk menyusun ya bahan-bahan yang siap dipakai di lab Pak, khususnya dari pengalaman Pak Agung di Pancasila itu apa Pak yang harus kami kerjakan? Gini, kalau di lab Pancasila yang paling gampang itu retail, supply chain. Ya. Itu purchase sales ada 5 perusahaan itu, satu sebagai distributornya, satu sebagai wholesalernya, retailer, kemudian toko kecil. Nah, itu modul-modulnya standar dan kita sudah jalankan dan pakai yang saya sampaikan tadi, pakai apa waktu itu saya pikir gimana ya kalau produk-produknya supaya murah gitu, wah saya pakai bang bekas saja ya. Jadi saya kumpulkan itu bekas itu. Jadi ngirit tapi murah meriah. Tapi yang menarik ternyata saya kagum itu sama anak mahasiswa itu. Mereka itu setelah praktek itu jadi ngerti, oh gini toh Pak gitu. Ya mohon maaf saya itu ngikutin, ada orang yang nggak ngerti tapi dia itu bisa recall. Oh gini ya benar Pak gitu. Jadi ternyata setelah konfirmasikan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, praktek itu disimpan dalam long term memory, bukan short term memory. Kalau kita ngajarkan itu short term memory. Nah guyonnya itu ya kebetulan teman di Fasilkom gitu kan, iya Pak Agung gitu. Kalau kita ngajar itu mahasiswa gitu, teori doang,
itu dia keluar ke sandung aja gogrok semua itu Pak, jatuh semua memorinya gitu. Kasarnya hilang lagi sudah gitu ya. Nggak hilang gitu. Nah ini menarik ternyata. Dan ini menarik, magang itu menjadi satu penting, harus mengerjakan sesuatu, melihat sesuatu, megang sesuatu. Nah itu mungkin harus kita tekankan terus itu. Ya, enggak sih Pak Agung. Ini Bu Ilah ingin bertanya, silakan Bu Ilah. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya Ilah Pak. Salam buat Pak Rektor Pak Wahono. Ini Pak, tentang yang Bapak jelaskan ini apakah yang disebut mahal itu seberapa sih yang disebut mahal, seberapa yang disebut murah, karena ini kelihatannya bisa diterapkan di manajemen pendidikan tinggi di perguruan tinggi ya Pak ya. Iya, menarik nih. belum dijawab sudah ada pasar lagi. Ya, contoh Ibu ini ternyata bisa diterap, bisa. Kita sekarang kebetulan Bu Ilah ini rektor Binawan, Pak. Iya, bisa Bu, bisa. Kita punya kasus seperti itu juga. Punya klien seperti itu. Nah, tapi sekali lagi itu nanti ada namanya assessment. Kalau secara umum itu kan ada modul sales, purchase itu. Nah, pendidikan itu sangat agak khusus. Nah, tapi sekali lagi intinya bisa dikembangkan. Kita sekarang juga sedang mengerjakan itu. Nah, karena di situ ada BKD berhubungan dengan dikti dan macam-macam. Jadi yang saya sampaikan modulnya itu hampir 60% sudah fit, 40%-nya bisa kita custom. Iya. Gitu. Jadi sekarang ini kan di kementerian itu banyak aplikasi Pak, tapi tidak terintegrasi. Ya, padahal Pak Menteri sekarang kan mintanya pakai 8 IKU. Betul. Nah itu kan nanti terpecah-pecah tuh data tuh minta lagi gitu. Nah kalau itu, ini misalkan bisa diangkat ke level nasional, jadi teman-teman di perguruan tinggi yang tidak punya biaya masih bisa menggunakan satu data untuk semua keperluan gitu loh. Nah ini saya akan sampaikan, inilah faktor non teknis di levelnya nasional. Akan terjadi level teknis, non teknis di level perusahaan. Kenapa UDU ini kenapa ERP ini penting? Kita sudah mendengarkan semua, mendapat keluhan, kesakitan bahwa data tidak terintegrasi. Itu dari perusahaan juga. Nah, tapi ketika jadi satu, tak gampang. Secara non teknis itulah challenging-nya. Bagaimana mempersatukan semua itu untuk sepakat. Karena ya mohon maaf banyak faktor-faktor non teknis. Contoh, saya itu sudah data ini dari awal saya kerja itu di saya. Lah kok saya harus share? Nanti aman enggak? Gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah itu masalah UDU, aplikasi? Bukan. Itu masalah bagaimana bisnis proses. Iya. Mau pakai UDU, mau pakai SAP pun apapun ya nggak ada urusannya. Iya. Atau kalau itu mau beres, kalau itu beres, kemudian bisa jalan. Jadi banyak kegagalan ERP untuk SAP itu kegagalan di sana. Gitu. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, makasih Pak. Bisa semua. Iya. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini ada lagi pertanyaan dari mahasiswa. Untuk mengintegrasikan pada rantai pasok produk pertanian yang perishable, kira-kira integrasi ke IoT-nya bagaimana di UDU? Menarik. Ya, ini saya sudah kasihkan di situ, ada di materi pendukung. Nah, itu ada namanya UDU, khusus UDU 12 itu nyambung ke IoT, dan saya sudah jalankan. Jadi kalau tahu Node MCU atau WIMOS, tahu nggak kira-kira mahasiswanya ya? Ini kebanyakan mainannya orang aku nih. Nah itu pakai Python nyambung itu semua. Jadi buat modul khusus dan itu bisa. Dan saya udah coba. Dan saya udah pernah ajarin ke mahasiswa FIP, vokasi IPB 4 tahun yang lalu jalan. Bisa. Ya pada waktu masih mahal. Saya kaget ketika awal tahun kemarin integrasi dengan ngajarin
mahasiswa elektro Pancasila. Biasanya saya membiayai gitu, tapi kan waktu itu habis sekitar 800 gitu ya, udah nggak apa-apa ya karena seneng saya kebetulan. Kemarin tuh waktu itu Pak gimana berapa bayarin dulu deh gitu ya, berapa harganya gitu, enggak Pak nggak usah Pak, loh gaya lo kita bilang gitu, mahal ya, enggak Pak gitu. 85.000, udah 85.000, belinya di Tokopedia. Dulu itu belinya harus ke Glodok. Jadi sekarang itu memang demokratisasi sangat besar. Murah banget ya 85. Ya mulai 300 lah. Mungkin itu ada macam-macamnya Arduino, sekarang sangat murah. Dan itu bisa nyambung ke sini. Jadi kalau ada cari aja namanya IoT gitu ya, banyak nyambung. Ada di materi pendukung saya. Dan memang pada waktu itu saya pernah ya mau kerja sama juga. Pasir Mukti itu mau dijadikan lahan seperti itu. Ya, jadi ada cuaca masuk gitu ya, cuaca masuk, macam-macam lah, termasuk bidding. Nah, Bapak Ibu saya juga, ini menarik ya, saya pernah dalam satu ngisi seminar di UMB, ada satu pengusaha, Pak Agung itu bisa diterapkan di tempat saya enggak apa-apa, saya usaha ini Pak, tablet, saya usaha ini, udah peternakan, oh iya, tapi banyak Pak Agung, ada 5 cabang di Jogja, kemudian Cimahi, macam-macam. Loh Pak, memang butuh loh Pak ya, gitu. Saya itu nggak bayang kalau ternyata, ya mohon maaf karena begitu, butuh Pak, itu salah harga pakan sebagainya itu salah supply chain-nya itu akan bermasalah. Oh iya itu. Ya Pak nanti saya hubungi lagi Pak. Gitu. Artinya dia butuh dan itu bisa itu. Gitu, bisa. Ya. Cari aja IoT Odoo gitu pasti keluar itu. Karena banyak. Ini ada lagi pertanyaan dari mahasiswa S3. Bagaimana integrasinya untuk permasalahan transportasi dan distribusi, Pak? Sama, kasusnya sama. Ini saya di sini ya. Nanti Anda bisa, ini kelihatan ya punya saya ya. Ya. Nah ini ada misalkan transport, masuk bisa. Bapak bisa transport di sini. Keluar semua itu transport nanti. Bisa, modulnya banget banyak. Ada satu nanti Anda cari deh fleet, transport. Muka-muka ada atau fleet namanya. Oh sorry, ini purchase ya. Harus ada nah itu transport information, menuju transportation dan seterusnya. Banyak di sini, bisa. Ya ada malah satu perusahaan namanya Trackfleet ya, itu khusus dia mengelola, menyediakan, tapi basicnya Odoo untuk truk-truk di Indonesia dan pakai cloud, pakai Odoo kelihatan kok, kalau pakai Odoo itu kelihatan. Jadi biasanya di bawah juga ada. Nih biasanya di sini Odoo gitu. Ya bisa nanti misal di sini. Ini silakan di sini juga dicoba bisa nih, silakan di sini nih. Nih, ini ke fleet, ini tadi saya cari nih fleet ada nih. Sorry. Fleet management gitu ada di sini. Silakan dicoba aja nih, ini ada sedikit. Ya, untuk peserta webinar Pak Agung saking semangatnya itu juga sudah menyediakan semua bahan ya. Iya. Jadi Bapak Ibu kami sudah share itu di Drive. Jadi bagi yang tertarik untuk mengambil bahannya silakan diambil, itu sudah disediakan oleh Pak Agung. Dan kelihatannya Pak Agung kalau melihat dari begitu banyaknya ya, kami di pendidikan S1 sampai S3 bisa bayangkan nanti bahwa pekerjaan mahasiswa kami akan berubah banyak ini. Betul. Karena sebagian besar itu sudah ada gitu. Iya, itu paradoks ini ya, paradoks pilihan. Nah ini begitu banyak pilihan, jadi kita bingung mau yang mana ya, yaitu. Jadi saya dulu pertama kali Linux itu gitu, karena ini kayak prasmanan, mau jadi mana tinggal ngambil aja nih. Nih, ini ini semua nih. Ini masih sebagian ini, bisa tambah-tambahin dan sebagainya. Nah, oleh karena itu makanya kemudian ini belum ke rumah sakit, belum saya kemarin untuk mengembangkan di Polman khusus logistik.
Jadi memang harus mengambil spesialis. Nah, kalau untuk mengambil spesialis ya pasti utamanya retail dulu. Jadi paling gampang retail. Kemudian habis itu manufaktur. Manufaktur agak sulit itu. Artinya harus ada satu step, nggak bisa manufaktur. Di Pancasila sekarang setelah 2 tahun baru mengembangkan yang manufaktur. Praktikum ya. Tapi bisa. Pakai aja Lego dan sebagainya. Mungkin ya IPB langsung habis itu kemudian praktikum itu pertanian, wah itu pengelolaan pertanian. Nah itu agak spesial. Ini perlu saya sampaikan ya. Yang paling sulit itu adalah sebenarnya adalah manufaktur proses. Rubber itu sulit itu. Sayangnya rubber itu di ujung compounding sampai tire esi itu kalendering dan sebagainya itu proses. Tapi di terakhir kita itu discrete. Nah waktu itu kita sampai ya itu tadi karena mahal kita nggak beli yang prosesnya tadi, itu memang mahal. Nah yang menarik makan ini ada hal-hal spesifik Bapak Ibu pasti sudah ahli ya bahwa di situ misalkan daging kalau dipotong gimana, terus kemudian kita nggak tahu apa itu namanya rendemennya atau apalah kira-kira gitulah. Nah itu bisa dikembangkan. Oke. Baik Pak Agung. Masih ada lagi pertanyaan dari dosen atau barangkali dari peserta yang lain? Alhamdulillah hari ini tadi sudah sampai 100 ya peserta pada webinar hari ini. Dan kita tercerahkan sekali ini dengan bahan yang disampaikan oleh Pak Agung. Ada pertanyaan lagi nih tentang konsultan UDU itu ada grade-nya nggak Pak? Seperti yang di SAP gitu, silver, gold atau diamond gitu. Menarik, pertanyaan bagus nih. Ada 2 hal. UDU ini tadi saya sampaikan ada UDU SA, ada UDU community. Tapi jangan salah, community pun nggak kalah. Ya. Jadi kebanyakan kalau sekarang malah kemudian UDU community. Kalau yang ada grade-nya itu adalah yang dari UDU SA. Itu ada learning partner dan sebagainya. Otomatis itu pun juga semacam ya kayak UDU tapi masih ada faktor-faktor ya bukan masalah jadikan satu kalau mau merubah gitu ya harus ngomong UDU SA dulu dan sebagainya. Tapi masih open. Nah itu ada. Nah kemudian kalau di kebanyakan kita juga bisa membuat community dan saya sekarang pakai yang community dan tadi saya katakan awalnya memang community, ya. Jadi Anda bisa mendirikan konsultan UDU community. Tapi saya pesen apa ya tadi saya sampaikan ya tingkat kegagalan IRP itu juga cukup banyak. Jadi semua itu ada ilmunya. Jadi mohon kemudian mengikuti SKKNI tadi. Atau paling tidak ngerti-ngerti sebagainya. Karena kasusnya gini, dari pengalaman kita, itu udah gampang kalau gitu ya, gitu, dalam tanda petik gitu ya. Akhirnya ada ketertarikan itu atau murah gitu ya. Terus akhirnya menerapkan tapi nggak tuntas. Yang terjadi banyak klien ditinggal. Gitu ya. Banyak klien ditinggal, akhirnya yang terjadi adalah, udah ternyata jelek ya, gitu. Pokoknya aku nggak berhasil, misalkan gitu, contohnya gitu, ada beberapa kasus seperti itu. Nah ini kemudian diperbaiki sama yang lain gitu. Ternyata mereka itu ya masih belum mumpuni lah gitu. Nah ini fungsinya SKK ini sebagainya asosiasi itu menstandarisasi. Ya terima kasih Pak Agung. Ya pada sesi kita ini juga hadirnya dosen-dosen senior kami. Silakan kalau ada pertanyaan Pak Yandra, Pak Mahfud atau Pak Subri. Silakan Pak. Pak Taufik. Ya silakan Pak Yandra. Oke, saya sudah melihat banyak sekali ya manfaat UDU. Satu yang belum saya lihat bagaimana dengan platform blockchain, Pak. Bisa ada nggak di UDU ini? Yang perlu untuk traceability macam-macam kan bisa digunakan blockchain. Mantap. Silakan, Pak. Terima kasih sekali. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Dan ini sudah ada kita. Jadi teman saya Ahmad Daniel itu sudah membuat itu. Dia sudah jalan. Untuk apa? Ada 2 itu, 1 untuk asuransi, 2 untuk sertifikat. Jadi sertifikatnya sudah pakai blockchain, bukan pakai ini. Dan bisa. Sertifikat ijazah, sama sertifikat asuransi. Itu bisa pakai kertas, bisa dikembangkan, bisa.
Nah, asal tadi pakai Python, kemudian nyambung dan sebagainya. Di pertanian perlu untuk traceability itu Pak, traceability, honest dan segala macam itu kami perlu. Itu saya dukung Pak, saya dukung habis itu Pak. Jadi itu yang kita harus benar Pak. Jadi kalau Bapak sudah seperti itu buat tim, kemudian ada ininya, terus yang tahu blockchain, tahu programming harus jadi satu, bisnis prosesnya Bapak tahu, kompetensinya tahu, wah itu luar biasa. Dan itu Bapak bisa buat modul itu menjadi modul apps-nya yang muncul di Udu Apps. Wah, menarik itu. Wah, keren ya, keren. Itu kan berarti termasuk capaian itu. Nah, silakan mau dihargai berapa, mau free, alhamdulillah nggak apa-apa. Karena sekali lagi nggak harus free, itu ya. Nah, tapi harus open supaya bisa dikembangkan terus. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yandra juga. Ya silakan Pak Subri. Ya baik Pak Taufik, ini pertanyaan umum saja Pak ya. Tadi dikemukakan di depan ada sekian persen yang dikatakan berhasil atau sekian banyak yang dikatakan tidak berhasil. Nah, ukuran berhasil dan tidak berhasil itu biasanya dilihat dari sisi mananya gitu Pak Agung. Kemudian yang berikutnya sebenarnya faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi keberhasilan dari aplikasi ini? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan menarik. Ya, jadi tadi di slide saya mengatakan bahwa berhasilnya itu ada beberapa faktor. Intinya adalah tidak sesuai dengan tujuannya. Maksud saya, misalkan mundur waktunya, harusnya setahun dikerjakan tapi mundur, itu overrun budget. Dan yang lebih parah, kemudian ada yang namanya disintegrasi. Kasus, jangan salah, SDEL tahun beberapa 10 tahun yang lalu lebih lah ya, itu adalah kasusnya bagaimana SAP gagal diimplementasikan. Kenapa? Karena di situ orang-orang tidak disiplin. Bayangin, orang luar tidak disiplin memasukkan data. Apa yang terjadi? Data dengan fisik tidak sinkron. Apa yang terjadi? Komputer fisiknya ada, tapi barangnya nggak ada. Bisa dijual nggak? Nggak bisa. Muncullah di situ kata-kata SAP, singkatannya Stop All Production. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan. Faktor-faktor non teknis harus diberesin juga. Jangan cuma faktor teknis. Nah, itu mata kuliah itu harus muncul. Nah, itu akan tahu setelah kita tahu implementasi. Ternyata ada atasan yang kurang komitmen, ada yang secara organisasi kurang gabung gitu ya. Ada silo kuat sekali, tapi ada banyak perusahaan yang ternyata langsung bisa cepat lah. Kalau dia itu ikatannya sangat cepat dan mau berubah. Ya. Nah, contoh yang paling gampang, dalam satu kasus kita pernah menjalankan satu tes gitu ya, dalam satu perusahaan. Ya, ini pakai aplikasi. Nah, kemudian kalau shift 1 dia tuh beres. Bener gitu. Tapi kalau shift 2 kok salah gitu ya. Alasannya bisa macam-macam, kabelnya, komputernya, keyboardnya gitu ya, macam-macam gitu. Setelah dilihat ternyata ditelusur ternyata dia bingung gini. Pak, saya itu nanti kalau ada ini, saya itu ngapain Pak? Jangan-jangan saya dipecat Pak. Nah, khawatir kan. Nah, ini namanya transformasi digitalnya harus jalan, transformasi manajemennya harus jalan. Jadi artinya dia akan cari-cari alasan supaya ya pokoknya sistemnya yang baru ini nggak bener. Nah, oleh karena itu pendekatannya harus benar. Kalau kita bergerak semua dengan bagus, kita lebih bagus, value dari pekerjaannya akan jadi lebih bagus, lebih efisien, value of life bisa lebih cepat lagi, bisnisnya bisa lebih maju lagi. Nah itu harus dukungan dari semua karyawan. Karena ujung-ujungnya karyawan juga akan menjalankan itu. Gitu, kira-kira gitu Pak. Baik, muka menjawab Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Kita masih punya kesempatan ya 3-4 menit lagi dari dosen yang lain, Pak Mahfud atau Pak Meka. Silakan Pak, Bu Sari. Saya boleh Pak Taufik? Ya, silakan Pak Dek. Terima kasih Pak Taufik. Pak Agung, ini saya coba buka ya Odo. Ya, siap. Aplikasinya banyak ya Pak ya. Ya. Salah satunya macam akuntansi dan sebagainya, pemasaran ya. Ya. Ini nanti kalau seandainya pakai itu link dengan Odo-nya atau gimana Pak? Atau
Maksudnya harus nanti data-data kita masuk ke ODO pusat atau gimana gitu atau gimana? Tidak. Atau tidak. Tersendiri, independen? Independen. Jadi pertama, Bapak bisa latihan itu kalau Bapak install di UDU lokal di laptop, kita ngomongnya SOL, server UDU laptop. Itu berarti ya Bapak latihan di tempat Bapak sendiri, nggak ada urusannya dengan situ. Ya, kalau Bapak membuat katakanlah UDU ini untuk server Bapak di UMKM Bapak, letaknya di kantor Bapak, ya berarti nggak ada hubungannya. UDU-nya ya itu punya Bapak semuanya, gitu, RDAC semuanya, ya. Terus kemudian kalau kita buat VPS, nggak ada server, nggak ada fisiknya dalam bentuk VPS, ya itu punya kita semuanya. Tapi UDU juga menyediakan salah satu fasilitas dia, kalau mau di UDU-nya mereka, ya silakan monggo. Makanya ada SOO, server UDU. UDU lah, saya menyampaikan biar gampang. Itu di udu.com. Ya, jadi moga-moga saya bisa sharing ya. Nanti di situ ada itu sharingnya. Nah, itu udu.com. Saya kelihatan nggak ini ya share-nya? Nah, nanti di sini juga bisa nyoba. Ya, tapi saya akan lebih senang karena saya community, pakai lokal aja laptop. Saya udah sharing itu ada megabyte sekian. Itu cuma klik-klik aja kok. Insya bisa. Terus kemudian itu untuk latihan, oh ternyata seperti ini dan sebagainya. Tentu nanti ada workshop juga pastilah ya. Nah terus kemudian modul-modulnya ya selalu akan nyambung selama itu data Anda sendiri. Oke. Gitu. Mungkin kalau ada workshopnya lebih bagus ya Pak ya. Siap. Nah nanti mungkin sama kita diskusikan lebih lanjut mungkin. Terima kasih Pak Agung, Pak Taufik. Ya sama-sama. Ya terima kasih Pak Ade. Baik ya, karena kita terbatas oleh waktu, kita ucapkan terima kasih banyak nih pada Pak Dr. Agung Terminanto. Ini luar biasa ya, sudah membuka wawasan kita, dan insya Allah kami akan meneruskan ini apa yang sudah kita mulai hari ini Pak Agung. Selanjutnya ya silakan Pak Mahfud, kalau masih ada, silakan Pak. Ya maaf. Yang pertama Pak Agung, kompetensi apa sih yang harus diperlukan, yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengembangkan atau menerapkan UDU ini gitu ya, itu yang pertama. Nah yang kedua ya seperti halnya juga dengan IRP dan sebagainya, jadi dalam kaitan dengan ya contohnya misalnya tadi ada transportasi, ada penjadwalan produksi, ada inventory dan sebagainya. Oleh karena adanya aplikasi ini kan seolah-olah yang ngapain belajar operation research misalnya gitu ya. Sehingga lalu ada kesan ya ngapain kuliah, beli aja atau ambil aja aplikasinya toh sudah ada gitu. Nah ini gimana tuh Pak menurut pendapat Pak Agung, pendidikan bidang pendidikan kita atau departemen atau jurusan yang memang bergerak di teknik industri dan sebagainya diajarin itu tuh ilmu perangkat-perangkat itu. Nah ini gimana tuh masa depannya gitu? Ya masa depannya sih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi kebetulan saya itu ada di dua kaki, satu praktis, satu akademis. Praktis itu maunya adalah ya cepat, dan dia sebenarnya pengennya ya nggak usah didik. Jadi dari pengalaman itu mereka mendidik paling cepat 6 bulan sampai 1 tahun. Fresh graduate manapun. Untuk bisa tahu apapun juga, karena harus biar ngerti gitu ya, itu satu. Nah, mereka akan senang kalau misalkan mereka tidak mendidik, kasarnya itu. Ya, sayangnya gap kita terlalu besar. Dan ini saya mau sampaikan juga, kita memang teknologi nggak bisa terkejar. Saya aja kadang-kadang kaget dengan teknologi yang sangat cepat. Ini ya, contoh misalkan gini ya, contohnya, moga-moga saya saja yang cuma terkaget ya misalkan. Saya pikir drone itu baru ada 5 tahun, drone manusia itu 5 tahun kemudian. Ternyata saya pikir kemarin sebulan yang lalu ada teman, Pak udah jadi Pak, loh apa ya di Indonesia? Iya, masa sih? Iya. Ternyata sudah ada Pak drone di Indonesia, sudah setahun yang lalu. Dan macam-macam.
Nah, saya menunjukkan bahwa kemudian akhirnya malah kita berdampingan. Saya mengamalkan pendidikan dan akademik itu harus berdampingan seperti rel. Jaraknya harus sama, tapi nggak bisa berdempetan. Karena kalau berdempetan bahaya. Kenapa? Karena orang praktis itu maunya praktis dan bisa jadi nabrak-nabrak. Itu butuh orang akademis yang ingetin ini harusnya kayak gini loh, gitu loh. Gitu. Nah, itu satu. Terus bagaimana dengan masalah operator research? Mungkin ada yang terjadi adalah adjustment ya. Apakah EOQ dan sebagainya itu dibutuhkan? Mungkin ya enggak. Tapi cara menghitungkan proses seperti itu akan masuk ke UDU ya. Ya. Tapi bukan berarti sebenarnya UDU ini tidak akademis sekali, sangat akademis. Nah, cuman kemudian yang terjadi adalah menyebabkan tolong misalkan kita harus mengajari misalkan base prosesnya yang seperti tadi, tahu apa itu PO atau PR, karena faktornya seperti itu. Jarang sekali orang mengertikan kalau OR gitu, ya tahu, tapi biasanya itu adalah pola pikir. Nah, pola pikirnya memang harus ada mungkin. Ya. Nah, ini yang mungkin harus disamakan ini, disamakan. Jadi perkiraan saya seperti tadi kita harus jaga jarak terus. Nah, saya senang kalau seperti ini. Jadi saya bisa tahu atau kita bisa sharing. Oh, di luar akademik seperti saat itu seperti itu toh. Kemudian di sini tuh praktisi seperti ini tuh. Oh, berarti kalau gitu mari kita mendekat, jaga jarak. Oh, ditanya blockchain seperti apa gitu. Saya sampaikan yang tadi saya sampaikan. Saya tahu ERP itu ketika S1 saya, tapi masih dalam satu paragraf, satu bab itulah. Saya baru menikmati 15 tahun kemudian. Ya tahu video lihat, tapi megang bener, kemudian mengoperasikan ikut dalam proyek itu memang sangat mahal. Itu bisa MM-an itu. Nah, dengan UDU ini kemudian dia bisa, apalagi open tadi. Terus kemudian bisa cloud tadi. Nah, yang terakhir tadi kompetensinya apa? Ada 3 tadi kalau kita tahu UDU. Ya, 1 adalah bisnis proses, itu harus tahu. Yang tadi saya sampaikan itu mainan orang teknik. Nah, itu sebenarnya wabil khusus sebenarnya kalau bisnis proses pertanian ya orang pertanian tahunya. Iya, nah itu masing-masing harus punya posisi itu sendiri-sendiri kan. Dan saya tadi beranggapan gini, mungkin modulnya itu modul pertanian, nggak cuman pertanian saya nggak tahu ya, pertanian tanaman keras sama perkebunan sudah beda-beda lagi kan, modulnya sudah beda. Jadi bisa dibayangkan itu bisa PR-nya sangat banyak itu kalau kita mau ke sana. Belum perikanannya. Saya lihat di asosiasinya kan IPP kan kerjasama di semua itu ya. Nah, memang basicnya memang utamanya sales portis itu akunting HRD. Jadi ada 2, bisnis proses 1, kemudian ada teknik informatika untuk programming. Nah, ini kebanyakan orang teknik informatika nih, karena tahu programming. 1 lagi akuntansi, ini penting. Karena akuntansi itu tadi saya katakan mereka juga nggak tahu ini, nggak tahu ERP-nya, ya. Nah, saya lihat beberapa ini agak rumit nih masalah pilihan. Kalau semua diambil, ini kan habis nanti buat ERP semua, jadi masalah gitu kan. Jadi nggak mungkin itu. Nah, mungkin sebenarnya konsep bahwa pindah jurusan kampus Merdeka itu akan lebih bagus. Jadi akan lebih baik mengembangkan ini, mengikut sertakan dengan fakultas ekonomi. Wah, itu mantep. Saya baru berhasil menyatukan 2 fakultas. Informatika katakanlah dengan itu bisa 2. Karena ini kadang-kadang sama-sama teknik mudah, tapi kalau akuntansi itu kan beda ya. Nah, tapi sebenarnya 3 ini harus ada. Itu kita kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Saya pikir sangat penting ya pertanyaan terakhir dari Pak Mahfud untuk memperkuat motivasi kita ya, terutama di TIN. Baik, sebagai penutup acara kita hari ini dari Departemen melalui Profesor Suprihatin akan menyerahkan sertifikat. Ya, ini secara virtual aja Pak Agung. Ya, ini mohon diterima. Iya, makasih. Ya, terima kasih. Belum muncul Pak. Hah? Sudah? Sertifikatnya sudah muncul? Sudah. Sudah.
Dengan demikian, sekali lagi kita sampaikan terima kasih banyak pada Pak Dr. Insinyur Agung Terminanto, dan saya serahkan kembalikan acara ini pada Pak Supriyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari saya dikit aja. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak salah. Dan saya siap untuk mengembangkan terus ke depan. Biar kita masih banyak, sangat banyak. Dan saya yakin IPB bisa terus maju, gitu ya. Dan ke depan memang kita harus kembangkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Sekali lagi kami Departemen Teknologi Industri Pertanian juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas sharing ilmunya ya. Sehingga kami para mahasiswa dan para dosen juga mendapatkan ilmu terkait dengan hal ini. Juga terima kasih saya sampaikan pada para mahasiswa, mudah-mudahan dapat menindaklanjuti ya, tantangannya cukup banyak dan menarik ya untuk diimplementasikan utamanya di bidang agroindustri. Dengan demikian acara ini dapat kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Untuk selanjutnya foto dulu boleh nggak Pak? Foto dulu silakan. Sebentar saya keluar. Ya foto dulu silakan keluar. Ya mangga keluar semuanya mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Suruh keluar kemana? Keluar videonya Pak Mahfud. Keluar wajahnya Pak. Keluar dengan batik baru nih. Batik baru. Yang moto siapa Bu Sari? Kamera bagus. Oh siap. Ada 5 layar ya. Enggak. Itu Mbak Aster atau siapa itu belum keluar. Enggak apa-apa ya, kita tinggal aja kalau gitu. Baik, layar 1 ya. Siap. 1, 2, 3. Layar kedua ya. Nah, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. Jadi Ibu Bapak masih tetap posisi terbaik ya. Senyum terbaik nih. Senyum terbaik. Makin kesana makin nggak pada buka. Ya udah. Satu aja yang satu. Ya, thank you. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu para dosen, kita masih akan lanjutkan di Rabuan Bapak Ibu sekalian ya. Sangat nih kita. Pak Yandra. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ganggu terus Pak. Terima kasih Pak Agung. Semangat nih pokoknya. Ya kita lanjut Bu Sari, Pak Yandra dengan Rabuan ya.